Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi ke pembelajaran kita, yaitu pembelajaran tematik. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillah. Sekarang kalian silakan buka buku paketnya. Kita masuk ke tema 5H atau tema ke-8. Dibuka halaman ketiga. Perhatikan pada gambar 1.1, yaitu gambar sebagian masyarakat memanfaatkan air sungai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ada pertanyaan, apakah air pada gambar di samping masih layak digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari? Pasti kalian tahu jawabannya. Mengapa? Menurutmu masyarakat sekitar sungai itu masih memanfaatkan air sungai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari? Untuk alasannya itu setiap orang berbeda-beda. Ada yang malas membuat sumur, ada yang karena adanya seperti itu, yaudah akhirnya mereka menggunakan air tersebut. Jadi kesimpulan apa yang kamu dapat ambil dari peristiwa ini, bahwasanya manusia itu sangat membutuhkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, sekarang kalian silakan baca halaman 3 tentang manfaat air bagi manusia. Kemudian juga dilanjutkan manfaat air bagi hewan, dan dilanjutkan lagi manfaat air bagi tumbuhan pada halaman 4 dan halaman 5. Setelah selesai membaca, sekarang perhatikan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui tentang manfaat air dan siklus air. Perhatikan penjelasan Ustadz berikut ini. Air. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Kita juga harus bersyukur karena air senantiasa tersedia di bumi. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Selanjutnya adalah manfaat air. Perhatikan teks pada video ini tentang manfaat air bagi manusia, manfaat air bagi tumbuhan, dan manfaat air bagi hewan. Jika kalian telah membaca pada buku teks, kalau perlu membaca lagi silakan berhentikan video berikut untuk membaca lebih jelas lagi. Selanjutnya kita akan membahas tentang siklus air. Siklus air yang pertama adalah evaporasi atau biasa disebut dengan penguapan. Siklus air diawali dengan terjadinya evaporasi, yaitu penguapan air di permukaan bumi. Air-air yang ada di sungai, danau, dan laut akan mengalami penguapan dengan bantuan sinar matahari. Proses evaporasi menyebabkan perubahan wujud air menjadi uap air. Artinya, terjadi perubahan wujud air menjadi wujud gas. Kemudian, uap air tersebut akan naik ke atmosfer. Apa yang terjadi setelah naik ke atmosfer? Air akan mengembun, yaitu dengan istilah kondensasi. Setelah proses evaporasi, selanjutnya akan terjadi proses kondensasi. Kondensasi merupakan perubahan uap air menjadi embun. Pada tingkat tertentu, embun menjadi partikel es yang berukuran sangat kecil karena suhu udara yang rendah. Kondensasi akan terus berlangsung hingga partikel es saling berdekatan dan membentuk awan. Semakin banyak partikel es yang berdekatan, gumpalan awan yang terbentuk akan semakin tebal dan berwarna hitam gelap. Selanjutnya terjadilah hujan atau presipitasi. Proses selanjutnya yaitu presipitasi merupakan proses mencairnya awan hitam yang mengandung partikel-partikel es. Pada suhu udara yang tinggi, awan tersebut akan mencair menjadi air yang jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Pada suhu yang terlalu rendah, awan hitam tersebut akan mencair dalam bentuk air hujan.
namun akan menjadi butiran-butiran salju atau hujan es. Kemudian infiltrasi atau penyerapan air. Setelah melalui proses presipitasi, tahapan terakhir pada siklus air yaitu infiltrasi. Selain mengalir menuju tempat yang lebih rendah, air hujan yang telah jatuh ke permukaan bumi juga akan merembes atau meresap menuju pori-pori tanah dan menjadi air tanah. Proses tersebut dinamakan infiltrasi. Setelah masuk ke pori-pori tanah, air akan mengalir secara perlahan menuju laut. Apakah itu melalui air tanah atau melalui sungai? Dan kesimpulan pada materi hari ini yang pertama, manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan siklus perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Dan itulah materi kita hari ini. Selanjutnya, untuk tugas kita hari ini adalah hanya satu, yaitu membuat atau melengkapi peta pikiran pada halaman 7. Di sini ada manfaat air bagi manusia, bagi hewan, dan bagi tumbuhan. Silahkan kalian kerjakan di buku paket kalian masing-masing dengan memperhatikan huruf kapital yang sempurna dan menggunakan alat tulis pulpen. Itu saja tugas kita hari ini. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup materi kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.